Di saat saya ingin menyapu dan mengambilnya, saya membaca Saya mau nanya ini seputar pengalamannya. pengalaman. Ya, Insya Allah. pengalaman selama menjadi konsultan. Untuk di terapi kesehatan. Itu kan berbagai macam kasus ya. Iya. Ada nggak kasus yang menarik selama menangani pasien? Masya Allah. Kasus yang menarik ya selama saya menjadi konsultan spiritual atau konsultan pengobatan dan terapis ketabiban. Saat itu saya menjadi konsultan di suatu pengobatan klinik besar ya, yang sudah punya nama. Boleh disebutkan namanya ya? Boleh. Bertempat di Keranggan Baitul Hikmah. Beradanya di Keranggan deket apa sih, Mall Plaza Cibubur gitu ya, di belakang ruko-ruko tuh. Kebetulan itu tempat guru saya sudah lama ikut, lama sekali. Dan akhirnya saya dikasih kepercayaan sama beliau untuk menjadi konsultan di sana. Terus pengalamannya, kalau berbicara pengalaman sih banyak ya, tapi ada pengalaman yang sangat mengesankan gitu. Dan juga lucu. Jadi begini ceritanya. Ada tamu, ya orang penting juga sih, salah satu orang kepercayaannya, kelas atas lah gitu ya. Dia datang ke tempat ruko gitu, ke tempat terapis. Sampai akhirnya kita sambut dengan OSP yang ada di sana, dengan peraturan-peraturan yang di sana, dan akhirnya beliau ini, sebelum saya tanganin, beliau ini sharing, katanya dia sudah berobat kemana-mana sambil tangannya seperti ini, dan beliau ini masih memakai seragam, bersama supirnya kebetulan tidak ikut masuk karena nunggu di dalam mobil. Nah, beliau ini masih begini tangannya gitu, mukanya itu waktu saya lihat itu hitam manusia itu kan hitam, kulitnya hitamnya kayak hitam ketutup aura gitu, jadi gelap gitu hitamnya begini. Dan saya sudah berkeyakinan ini pasti faktor non medis, bukan saya mendahului, bukan memastikan, tapi keyakinan saya memastikan ini faktor non medis gitu. Dan pada akhirnya si pasien ini sharing gitu, dia menceritakan sudah berobat ke sini, dan belum ketemu jodohnya. Bukan berarti yang didatang ini bukan orang hebat, bukan. Tapi Allah belum mengizinkan di tempat-tempat ini gitu loh. Dan pada akhirnya sampailah ke tempat klinik kita. Sudah curhat lama, bla 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 bla. Akhirnya kita giniin, Bapak ini datang kemari atas kehendak Allah, yang menuntun Allah. Jadi segala sesuatunya kita kembalikan lagi kepada Allah yang Maha Penyembuh. Insya Allah ini jodohnya, gitu saya bilang pelan-pelan, sampai meyakinkan hatinya ini Bapak dan membutuhkan ketenangan. Karena gini, kalau menurut saya diajarkan sama guru spiritual saya, cara untuk menangani pasien, tenangkan dulu hati si pasien. Jangan ditakut-takutin, tenangkan sampai setenang-tenangnya. Kalau sudah tenang, baru kita kerjain. Nah, pada saat itu sudah ngobrol-ngobrol banyak. Akhirnya saya mencoba untuk menenangkan, dan alhamdulillah tenang. Insya Allah Bapak sembuh. Asal Bapak yakin, insya Allah Bapak sembuh. Kita masuk ke ruang terapis dalam keadaan seperti ini, dan beliau pun tidurnya gitu, tengkurap begini sambil tiduran.
Di saat saya tawasul, mencoba untuk bertawasul dulu dan juga bertawasul untuk hajatnya si pasien. Nah itu nggak pernah saya tinggalkan itu, karena ini emang sudah ajaran dari guru saya. Kalau mau jangan lupa si pasien tuh harus ditawasulkan agar hajatnya diangkat sama si bukan sama si ya. Jadi hajatan si pasien ini kita coba kirim Al-Fatihah, kita bantu hajatnya bersama para wali-wali yang kita tawasulkan, dan juga kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW mencoba untuk dibantu hajatnya ini. Kalau saya seperti itu terapannya. Sudah seperti itu sudah selesai gitu saya tawasulan. Saya mencoba untuk mendeteksi di mana sih titik pusat penyakit yang ada di bapak ini. Karena jujur aja saya belum bisa melihat hal-hal kayak gitu. Belum. Tapi saya bisa pada saat itu ya, saya bisa mendeteksi. Saya raba itu seluruh badannya. Saat itu saya menggunakan ilmu gerak rasa, dan saya juga sempat belajar olah napas. Saya deteksi sampai akhirnya berhenti di satu titik yang berada di punggung belakang. Saya ngerokok dulu ya. Tapi rokoknya mati ya. Nyalain dulu ya. Santai dulu ya. Sesudah itu, slow aja dulu ya. Sesudah itu, pas di saat saya mendeteksi seluruh badannya dan berhenti di titik pundak belakangnya, saya bertanya, loh kok tangan saya, rasa saya hilang di sini, tapi kesedot. Maksudnya hilang itu berhenti gitu. Ini punggung, saya sapu, setep berhenti, nggak mau bergerak lagi gitu. Karena saya lepas lagi, saya coba pusatkan seluruh energi saya ke dalam inti pusat tenaga. Saya tarik lagi, set, udah berdiri, baru saya ambil, but, alhamdulillah maujud. Jadi pas saya tarik dalam punggung itu, saya mendapatkan sebuah lembaran rambut wanita panjang berwarna kuning, kayak rambutnya tuh kuning diwarnain kayaknya sih, bukan kuning asli ya. Pirang, iya benar, pirang. Setelah saya pegang, saya bertanya, ini maksudnya apa nih? Apakah ini penyebabnya? Apakah karena rambut ini bapak ini sakit, atau bapak ini pernah menyakiti yang punya rambut ini? Akhirnya saya menanyakan sama beliau. Saya bertanya seperti ini pada beliau, maaf pak, bapak apa kenal sama sosok wanita yang berambut pirang? Dan beliau menjawab, iya saya kenal. Apakah bapak pernah dekat sama dia? Iya saya pernah dekat. Apakah bapak pernah menyakiti hatinya? Iya gitu. Ketahuan dong akhirnya dong. Akhirnya saya giniin, ini rambut masih saya pegang, belum saya kasih unjuk ke bapak ini. Akhirnya saya bilang gini, kalau seandainya Allah mengizinkan bapak sembuh, bapak bisa bergerak lagi dan beraktivitas lagi, apakah bapak bersedia minta maaf kepada yang pemilik rambut ini? Saya bilang kayak gitu. Terus kata beliau, iya saya mau minta maaf atas kesalahan saya dan saya akan menebusnya gitu. Ya sudah, setelah itu baru saya kasih lihat nih rambutnya nih ke bapak ini, ke depan wajahnya. Nah di saat ini ada momen yang lucu yang menurut saya sangat bener-bener, karena ini orang militer ya, tapi gayanya tuh kayak bayi dan baru dapat permen. Lucu banget deh pokoknya deh. Saya kasih unjuk ke depan mukanya, apakah bapak kenal rambut ini? Nah di situ bapaknya kaget, langsung lihat, loh ini kan rambutnya si A, kok ada di sini gitu. Ini bapak ini masih tengkurap, masih tiduran gitu, belum duduk, belum sama sekali, belum, masih tidur, masih begini. Dan akhirnya ya kita tidak menyalahkan bapak salah atau yang punya rambut ini salah. Pokoknya intinya bapak sudah mengakui bapak punya kesalahan sama yang punya rambut ini, dan bapak sudah berjanji untuk meminta maaf. Ya kan pak? Iya bener kata bapak itu. Ya udah sekarang bapak bangun. Jadi tengkurap begini loh pak. Ini saya praktekin ya. Gini. Wah masih begini nih. Begini. Pas bangun saya suruh bangun, udah bangun begini. Allah Akbar. Begini Allah lompat begitu. Lah kan saya kan kaget ya. Saya kaget. Tapi dalam hati sih Pak,
alhamdulillah. Dia bahagia apa ya? Iya, itu bahagia karena ya saya pun merasakan kebahagiaan ya. Saya pun merasakan kebahagiaan. Iya, karena tangan udah begini bisa begini. Itu bahagia. Allahu Akbar, takbir. Akhirnya alhamdulillah saya berbicara seperti itu. Karena Allah sudah menuntun jalan Bapak kemari, ya sudah. Tapi Bapak harus menepati janji Bapak. Jangan sampai kejadian yang kedua kalinya. Tapi ingat Pak, segala sesuatunya itu atas kehendak Allah. Saya hanya menjadi media saja. Allah lah Maha Penyembuh. Terus ini jadi pertanyaan, apa sih yang saya baca? Nah, ini dia nih. Yang saya baca begini. Di saat saya ingin menyapu dan mengambilnya, saya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu yang saya baca dan saya dawamkan, dan saya pun sudah mendapatkan ijazah dari guru saya. Jadi bagi para penonton yang ingin yang ingin mendapatkan ijazah ini, silakan boleh langsung datang, boleh komen di kolom komentar, boleh, insya Allah akan saya ijazahkan. Jadi begitu Mas, pengalaman saya. Terus semangat ya menceritakannya ya. Sangat seru ya. Sampai ngos-ngosan loh Mas. Jadi gitu, itu pengalaman saya yang sangat berkesan dan lucu sekali. Gitu Mas. Dahsyatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatunya atas kehendak Allah. Kita hanya media, tapi gimana sih caranya untuk mendekatkan sama Allah gitu kan. Kata guru saya, ya banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sodako, banyak-banyak bantu orang. Insya Allah Allah akan menyukai. Sesering kita menyebut nama Allah, insya Allah Allah akan menyebut nama kita. Itu pesan guru saya. Yang pertama saya lakukan adalah tarik nafas melalui hidung, buang dari mulut. Nah itu gunanya untuk menormalkan detak jantung saya dulu.